Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas aqsamul kufri al-akbar, macam-macam kufur akbar. Kufur akbar yang pertama, kufur takdzib, kufur karena mendustakan. Yang dimaksud dengan kufur karena mendustakan di sini, wa huwa i'tiqad kadzabir rusuli, yaitu meyakini kedustaan para rasul, meyakini bahwa para rasul itu berdusta. Siapa yang meyakini bahwa para rasul itu berdusta, maka dia kafir, keluar dari Islam, atau mendustakan para rasul. Dan perlu diperhatikan bahwa mendustakan satu orang rasul itu berarti mendustakan seluruh rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105, ya. Kazzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Coba perhatikan ayat ini. Allah mengatakan kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Siapa rasul pertama? Nuh alaihissalam. Sebelum Nuh ada rasul enggak? Enggak ada. Rasul pertama Nuh alaihissalam. Tapi di sini Allah mengatakan kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Sebenarnya yang mereka dustakan hanya satu orang rasul, yaitu Nuh alaihissalam. Namun Allah mengatakan kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Kenapa Allah mengatakan kaum Nuh telah mendustakan para rasul? Padahal sebenarnya yang mereka dustakan itu hanya satu orang rasul, yaitu Nuh alaihissalam. Karena mendustakan satu orang rasul itu berarti mendustakan seluruh para rasul. Berarti orang yang beriman kepada Rasul Isa misalnya, Nabi Isa atau Nabi Musa, kemudian mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya mereka telah mendustakan Nabi Isa dan Nabi Musa. Karena kaidahnya mendustakan satu rasul itu berarti mendustakan seluruh rasul. Kalau mereka
mendustakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka juga mendustakan Rasul Musa dan Rasul Isa. Pada hakikatnya mereka tidak beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Musa karena mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikatakan beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa kalau mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu paket, tidak bisa dipisah-pisah. Tidak bisa, oh saya beriman kepada nabi yang ini, kemudian saya tidak beriman kepada nabi yang itu. Tidak bisa. Siapa yang beriman kepada sebagian rasul dan mengingkari rasul yang lain, maka pada hakikatnya dia telah mengingkari seluruh para rasul. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekafiran semacam ini kufur takdzib, kufur karena mendustakan para rasul, qalilun fil kufar, sedikit sekali di kalangan orang-orang kafir. Artinya jarang ada orang kafir yang mendustakan rasul yang diutus kepada mereka, jarang. Jadi orang-orang kafir yang bertemu dengan para rasul dan sampai kepada mereka dakwah para rasul, sedikit sekali yang memiliki kekafiran dalam bentuk ini. Kenapa demikian? Fa inna Allah Ta'ala ayyada rusulahu bil mu'jizat. Karena Allah Subhanahu wa taala menguatkan para rasulnya dengan mukjizat. Tak bisa didustakan, tak bisa. Mereka membawa mukjizat. Kemudian Allah juga memberikan kepada mereka al-barahin, bukti-bukti yang sangat jelas, wal ayat, dan ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran mereka, sehingga sulit untuk mendustakan para rasul. Itu sulit. Kalau ada orang yang jujur misalnya, dia menyampaikan berita kepada kita, kemudian dia membawa bukti-bukti yang jelas, kita nggak bisa mendustakannya, nggak bisa, sulit untuk mendustakannya, sulit. Kenapa? Dia orang yang jujur, orang yang terpercaya, tidak pernah bohong. Dia menyampaikan berita kepada kita dan dia membawa bukti-bukti yang kuat. Sulit bagi kita untuk mendustakannya. Oleh karenanya jarang ada yang kafir karena mendustakan para rasul. Jarang. Kebanyakan orang-orang kafir itu kafirnya karena apa? Bukan karena mendustakan para rasul. Kafirnya karena istikbar, karena sombong. Nanti kita akan bahas jenis kedua dari kekafiran, kufur karena sombong. Ya, bahkan Fir'aun ini tokoh kekafiran, orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun itu kafirnya bukan karena mendustakan. Fir'aun itu kafirnya karena sombong. Mana dalilnya? Dalilnya surat An-Naml ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan, dan mereka mengingkarinya, mengingkari mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa karena kezaliman dan kesombongan mereka.
padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Fir'aun mendustakan Nabi Musa karena sombong. Hatinya meyakini bahwa Nabi Musa itu benar, cuman karena dia sombong, dia mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula orang-orang musyrik yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekafiran mereka bukan karena mendustakan Nabi Muhammad, bukan. Kekafiran mereka karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahum la yukazzibuna walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun." Sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu. Fa innahum la yukazzibuna. Sebenarnya mereka tidak mendustakanmu wahai Muhammad. Akan tetapi orang-orang yang zalim mengingkari ayat-ayat Allah. Bagaimana bisa mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal beliau dikenal orang yang jujur dan terpercaya. Nabi Muhammad tidak pernah bohong, baik sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul maupun sesudah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Orang yang jujur, orang yang terpercaya. Makanya kalau mereka punya barang-barang berharga, mereka titipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi berpesan kepada Ali untuk mengembalikan barang-barang titipan. Ini ada barang-barang titipannya orang, tolong kembalikan ke pemiliknya. Jadi mereka tidak beriman kepada Nabi, tapi mereka titipkan barang-barang mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan karena mereka mendustakan Nabi, bukan. Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyampaikan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan mereka, menyembah kesembahan-sembahan selain Allah. Kata Nabi, tinggalkanlah sembahan-sembahan tersebut, sembahlah Allah semata. Ini ya, kita kalau menyampaikan sesuatu dan bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat, biasanya masyarakat menolak. Walaupun yang kita sampaikan itu benar, tapi kalau bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan mereka, mereka tolak. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang dibawakan oleh penulis tentang kufur takdzib, surat Al-Ankabut ayat 68. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba aw kazzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin." Artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya. Alaysa fi jahannama maswalil kafirin, bukankah ya jahannam itu tempat tinggal bagi orang-orang kafir?
Perhatikan ya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man azlamu. Ma makna wa man azlamu? Ai la ahad azlamu wa asaddu uqubah. Enggak ada seorang pun yang lebih zalim, yang lebih keras hukumannya daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas Allah. Jadi kalau antum dapat ayat dalam Al-Quran yang lafadznya seperti ini, waman azlamu, waman azlamu, tak ada yang lebih zalim. Kezaliman di sini kezaliman yang sederajat dengan syirik akbar. Karena syirik itu kezaliman, bahkan kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Jadi waman azlamu, tidak ada yang lebih zalim. Artinya ini kezaliman yang paling zalim. Ini perbuatan zalim yang paling zalim, yang sederajat dengan syirik akbar dan kufur akbar. Gak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas Allah, berdusta atas nama Allah. Ini merupakan kezaliman yang sangat besar, yang sederajat dengan syirik. Ya, berdusta atas nama Allah. Jadi dusta itu macam-macam ya. Ada orang berdusta atas nama Allah, ada orang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang berdusta atas nama sahabat, berdusta atas nama ulama, dan ada orang berdusta atas nama temannya. Dusta itu dosa, cuman dosanya bertiga tingkat. Kalau berdusta atas nama Allah, itu dosanya sama dengan dosa syirik. Coba antum perhatikan surat Al-A'raf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Dan Rabbku juga mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah atasnya, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Artinya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dalam ayat ini, kata para ulama, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini dosa yang paling tinggi, keharaman yang paling tinggi, antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui, atau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini masuk kategori apa? Berdusta atas nama Allah. Keharaman yang paling besar,
berbicara tentang Allah tanpa ilmu, atau berdusta atas nama Allah. Seperti apa contohnya? Orang yang berdusta atas nama Allah, seperti orang yang mengatakan Allah punya sekutu, atau mengatakan Allah punya anak, atau Allah punya istri, dan seterusnya. Ini berdusta atas nama Allah, yang merupakan perbuatan yang paling zalim, yang sederajat dengan syirik akbar atau kufur akbar. Atau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah mengatakan ini haram, dia mengatakan halal. Misalnya Allah mengatakan riba itu haram, terus dia mengatakan riba itu halal. Allah mengatakan sholat 5 waktu itu wajib, terus dia mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib. Ini juga berdusta atas nama Allah. Demikian pula berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis yang mengatakan man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang mengatakan Nabi telah bersabda demikian dan demikian, padahal Nabi tidak pernah menyampaikannya, Nabi tidak pernah mengatakannya, tidak pernah menyabdakannya. Seperti orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis palsu, kemudian dia tidak menjelaskan bahwasanya hadis itu palsu, atau menyampaikan hadis-hadis lemah, kemudian dia tidak menyampaikan bahwa hadis itu lemah. Ini termasuk orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini perbuatan zalim yang paling besar yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini, mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah. Yang kedua, au kazzaba bil haqqi lamma ja'ahu, atau dia mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya. Al-haq sini maksudnya apa? Atau dia mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya. Kata para ulama, al-haq di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi datang kepadanya. Ini juga termasuk perbuatan zalim yang paling zalim, yang sederajat dengan apa? Kesyirikan, dengan kekufuran. Oleh karenanya ini termasuk perbuatan apa? Kufur akbar, mendustakan Rasul. Ya, kalau kita mendustakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa yang mendustakan para rasul atau mendustakan Rasul Muhammad, maka dia kafir dengan kekafiran yang akbar. Ada yang mengatakan al-haq di sini wa kazzaba bil haqqi lamma ja'ahu. Ada yang mengatakan al-haq di sini Al-Qur'an. Siapa yang mendustakan Al-Qur'an maka dia kafir. Jadi imma dia mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dia mendustakan Al-Qur'an, maka kafir.
kufur akbar. Kalau kafir tempatnya di mana? Kalau kafir tempatnya di mana? Di neraka. Makanya Allah mengatakan apa? Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin? Bukankah jahannam adalah tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Ini dalil. Perhatikan, Allah namakan mereka dengan orang-orang kafir. Berarti perbuatan ini mengada-ngadakan kedustaan atas Allah dan mendustakan Rasul itu kekafiran. Karena Allah menamakan orang yang melakukannya dengan orang kafir. Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin? Bukankah jahannam adalah tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Fasammahumullahu ta'ala kafirin. Allah namakan mereka dengan kafirin karena mereka telah kafir. Ya, mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kafir. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ini macam kufur akbar yang pertama, kufur takzib, kufur karena mendustakan. Dan kekufuran itu bukan hanya mendustakan, ya, kekufuran itu banyak macamnya. Karena ada sebagian kelompok seperti kelompok Murji'ah yang mengatakan kufur itu hanya takzib, kufur itu hanya mendustakan, padahal tidak benar. Ya, kufur itu bukan hanya karena mendustakan, ada banyak. Nanti kita bahas. Dan orang-orang kafir, ya, apapun sebab kekafirannya, entah dia kafir karena mendustakan atau dia kafir karena sombong atau dia kafir karena ragu dan lain-lain, tempat tinggalnya di neraka semuanya. Jadi yang masuk neraka itu bukan hanya orang yang kufur takzib, bukan, ya, semua, ya, orang kafir apapun penyebab kekafirannya, mereka akan tinggal di neraka Jahannam. Baik, selesai, ya, pembahasan tentang kufur takzib, kufur karena mendustakan. Jadi seseorang itu bisa kafir, bisa keluar dari Islam karena dia mendustakan para rasul alaihimussalam. Dan mendustakan satu orang rasul itu berarti mendustakan seluruh para rasul. Jadi sebenarnya, ya, orang-orang yang mengaku beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa itu pada hakikatnya mereka tidak beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa karena mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, ya, kita mengakui Nabi Musa itu nabi, rasul. Kita mengakui Nabi Isa itu nabi dan rasul. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kita imani semuanya. Sementara mereka hanya imani Nabi yang diutus kepada mereka. Nabi setelahnya mereka tidak imani. Nabi Muhammad mereka tidak imani. Maka pada hakikatnya mereka tidak beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, dan mereka kafir. Ya, pada hakikatnya mereka kafir. Baik, ada pertanyaan para jemaah? Sudah selesai, ya, pembahasan tentang kufur takzib. Ada yang ditanyakan? Nah. Nah.
Dia apa yang dia katakan? Untung aja ada. Untung aja pakai helm. Nah, jadi kemarin sudah kita bahas ya, tidak boleh bersandar kepada sebab. Kita bersandar kepada yang menciptakan sebab. Kemudian juga ini dalam masalah hati ya, bersandar kepada Allah yang menciptakan sebab, tidak boleh bersandar kepada sebab. Kemudian ketika kita mengucapkannya pun, yang kita ucapkan itu kita nisbatkan kepada Allah, baik itu misalnya kita dapat nikmat, atau kita terhindar dari musibah ya. Jadi misalnya dicontohkan oleh para ulama, termasuk kesyirikan orang yang mengatakan kami selamat dari penerbangan ini karena cuaca yang baik. Ini kesyirikan ini, atau kekufuran. Atau kami selamat dari penerbangan ini karena keahlian pilotnya. Ini kekufuran. Yang benar, kami selamat dari penerbangan ini karena Allah. Atau ya perkataan yang lain, kami sembuh karena dokter. Ini juga tidak dibolehkan. Kami sembuh karena obat, tidak boleh ya, ini masuk dalam kekufuran. Yang benar ya, kami sembuh karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang bertauhid, mereka berhati-hati dalam berbicara, semuanya disandarkan kepada Allah. Kalau antum mau selamat, ya antum pakai alhamdulillah. Alhamdulillah saya pakai helm ya. Semuanya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, karena dengan kita mengatakan alhamdulillah, kita telah menisbatkannya kepada Allah. Alhamdulillah saya selamat karena pakai helm. Tadi kalau nggak pakai helm, mungkin kepala saya sudah terluka. Ya, jadi kita boleh mengucapkan sebab, tapi tidak boleh dengan pakai huruf waw ya. Bolehnya pakai summa. Saya sembuh karena Allah, kemudian karena dokter. Pakai kata kemudian. Saya sembuh karena Allah, kemudian karena obat. Kemudian karena obat. Karena kalau kita pakai dan dalam bahasa Arab, dan itu menyamakan. Kita telah menyamakan Allah dengan dokter, menyamakan Allah dengan obat dan seterusnya. Berbeda kalau kita pakai kata kemudian. Ya, kemudian itu tidak menyamakan. Tidak menyamakan. Jadi sekali lagi ucapan-ucapan seperti ini ya dihindari. Kita hindari. Untung ada kamu, untung ada helm. Ya. Kalau tidak mungkin saya sudah terluka dan seterusnya. Biasakan untung ada Allah. Alhamdulillah, ya alhamdulillah saya selamat. Ya. Jadi yang sudah ngaji tidak sama ya ucapannya dengan yang belum ngaji. Apalagi yang sudah ngaji tauhid, mereka sangat berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.